Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Link kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Link ini. Untuk Link ini bergerak di bidang usaha telekomunikasi dengan kabel, multimedia, dan internet. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari langganan internet, ada Fastnet sama First Media. Yang kedua adalah langganan home kabel. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, untuk terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Link. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Asia Link sebesar 35,55%, PT First Media sebesar 27,9%, UBS AG sebesar 6,42%, masyarakat sebesar 26,23%, dan sisanya treasury sebesar 3,9%. Terus dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan kenaikan secara kuartal 3 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,1%. Dan kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 5,3%. Terus dari segi net profitnya cukup konsisten mengalami kenaikan juga, dan kalau secara kuartal 3 mengalami penurunan ya sebesar 9,6%. Dan kalau kita asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 4,2%. Terus dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 14,9%. Terus dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019-2020 sebesar 54,3%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 2,1%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2020 sebesar 23,3%. Dan kalau kita lihat secara historinya, untuk rata-rata NPM-nya sudah memang di atas 20% ya. Jadi ini bisa dikatakan cukup bagus untuk perusahaan Link ini. Terus untuk EPS-nya di 321 dan membuat pernya menjadi 9,37. Dan kalau kita lihat secara historinya, untuk rata-rata pernya semua di atas 16. Dan kalau di 2 tahun terakhir, 2019 dengan 2020, untuk pernya mengalami per yang terendah ya. Yang dimana kalau kita lihat secara harganya, memang di harga 2014 sampai 2018 dari segi harganya rata-rata di atas 4.000 ya. Dan untuk di 2019 dengan 2020 di bawah 4.000. Itu yang membuat pernya mengalami penurunan cukup signifikan. Terus dari segi book value-nya, book value sekarang di 1586. Dan kalau kita lihat secara historinya, mungkin book value yang tertinggi di 2019 yaitu di 1621. Dan kalau kita lihat dari book value 2020, kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 3010, maka memiliki PBV sebesar 1,9 kali. Dan kalau kita lihat secara histori juga, mungkin 2019 merupakan PBV terendahnya di 1,49. Dan sisanya kalau di sebelum-sebelumnya rata-rata untuk PBV-nya sudah di angka 3. Terus dari segi DER-nya di 0,67 kali. Dan ini juga sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1, dan secara histori pun memang untuk DER dari Link ini masih di bawah 1. Terus untuk ROE-nya di 20%, dan kalau kita bandingkan secara historinya, memang rata-rata untuk ROE-nya pun memang paling rendah di 16,44%. Jadi ini sangat bagus ya, yang dimana ROE-nya sudah di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk ROA-nya di 12,1%. Dan ROA-nya aja pun masih di atas 10%. Jadi ini juga sangat bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, saat saya melakukan analisa fundamental ini untuk harga saham Link di 3010, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan intrinsic value dari Link ini sekitar 3.500. Jadi masih memiliki margin of safety 16%. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan.
dan di mana juga internet ya, kita di mana-mana sekarang kita membutuhkan internet, jadi untuk prospek perusahaan internet menurut saya cukup oke. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan sedikit. Tetapi kalau secara disetahunkan masih positif ya teman-teman. Jadi itu saya berikan status oke. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk secara book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan status sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena sudah di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Link ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Link ini. Teman-teman, saya beli ya teman-teman. Kenapa alasan saya beli Link ini? Karena alasan utamanya adalah sebenarnya dividennya. Jadi saat di harga 3010 ini untuk dividennya pun masih 6%. Jadi itu cukup menggiurkan ya bagi saya untuk masuk ke perusahaan ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Nanti saya akan buatkan listnya dan teman-teman bisa voting di situ saham-saham mana yang ingin saya prioritaskan terlebih dahulu. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.